as your days unfold, shines what the futures hold. Try up your head up to the sky. Lovers, they make us shed tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be best. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Got to be bad, got to be bold, got to be wise. No, never sad. Got to be hard, not too hard. All I know, love will save the day. Sebuah studi yang dilakukan oleh tim peneliti dari University College London menunjukkan bahwa orang yang bekerja lebih dari 11 jam memiliki resiko 67% terkena serangan jantung dibandingkan dengan orang-orang yang hanya bekerja 8 jam per hari. Aduh, kalau udah bekerja capek-capek terus malah mengorbankan kesehatan kan sia-sia ya pemirsa ya. Nah gimana tuh Pak? Saya teringat ada seorang penyair, penulis, juga dosen juga, namanya Ralph Emerson. Dia hidup di waktu awal tahun abad 19 gitu loh ya, di Amerika gitu loh. Kata-katanya sangat menarik, Sarah. The first wealth is health. Tuh pemirsa, kesehatan adalah harta yang paling berharga, melebihi harta apapun yang ada. Oleh sebab itu malam ini One Fine Day bertema Health is Wealth. Nah Pak Indra, tapi banyak juga loh orang berpikir kalau banyak kerja itu banyak uang. Padahal kenyataannya kalau banyak kerja juga bisa kehilangan banyak uang Pak. Jadi benar sekali yang Sarah katakan, juga mungkin seperti di kota-kota besar. Orang yang bekerja di atas 8 jam tuh sudah banyak sekali. Kalau saya melihat dari Badan Statistik gitu beberapa tahun yang lalu, itu lebih dari 30 juta. 30 orang di juta. Indonesia itu yang bekerjanya dalam seminggu lebih dari 48 jam. Mereka bekerja lebih panjang, itu pasti ada satu reason yang jelas. Pertama, tuntutan kehidupannya yang semakin ya kompetisi semakin tinggi. Terus kedua mungkin karena jenjang karir dia juga sudah cukup mapan gitu loh ya. Mungkin ketiga dia juga mengejar dari jabatan dia. Dan kalau itu sudah dipenuhi semua nih, ya mereka biasanya bekerja tetap ada yang masih panjang. Tapi karena apa? Mereka harus mengaktualisasikan diri. Nah, tapi kembali lagi nih ya ke Pak Indra. Pak Indra sendiri termasuk kelompok orang yang ini nggak? Yang workaholic nggak bisa dibilang begitu? Ya jujur sih, memang saya termasuk di situ ya. Cuman juga saya kadang-kadang juga lembur juga, Sarah gitu loh. Dan kalau duduk gitu berlama-lama juga punggung juga capek, Sarah. Ya kan? Kalau kita di depan komputer menganalisa segala macam itu juga mata kita sangat lelah. Iya, lelah betul. Nah, berbicara mengenai kesehatan. Iya. Afdol nih Pak, kalau kita bisa langsung bertanya kepada dokter yang kompeten yang bisa menjelaskan tentang mata lelah tadi. Narasumber kita kali ini adalah seorang penulis buku. Beliau dulu mengumpulkan pengalamannya sebelum menjadi dokter dan ditulis di dalam novelnya yang lucu, judulnya Cado-Cado. Ini dia Dr. Ferdi Rifa Hamzah, spesialis mata. Yeay, apa kabar dok? Selamat malam. Selamat malam. Malam dokter. Indra, selamat malam Sarah. Malam. Tadi saya dengar cerita tentang kesibukan kerja ya. Oh iya. Iya, tapi Pak Indra. Iya, tapi di balik kesibukan itu kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Pasti, Kan gitu. pasti. betul sekali. Iya. Iya. Tapi ya dok ya, kalau kita dengar cerita Pak Indra tadi, kalau kita bekerja di kantornya saja sudah lebih dari 8 jam, kapan waktunya buat istirahat? Kapan waktunya buat olahraga? Benar Ya juga kan? sih ya. Nah, sesuatu yang dipaksa itu kan tidak baik ya hasilnya, Iya, Pak betul. Indra ya, Iya. Sarah ya. Nah, sebenarnya tubuh kita itu sudah memberikan warning bagi kita kalau kita sudah kecapean. Contohnya adalah mata lelah, Iya. ya, sampai ke stroke dan penyakit jantung itu bisa akibat pekerjaan. Ya. Oh, Jadi kalau misalnya tadi dokter bilang ini segawat itu ya, kalau misalnya kita nggak memperhatikan kesehatan ya. Tapi kalau mata nih ya, lelah tuh sangat mengganggu loh. Ya, pastinya mengganggu produktivitas. Ada keadaan di mata, itu namanya computer vision syndrome. Ini biasanya mengenai karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang bekerja sampai lebih dari 8 jam di depan komputer. Komputer itu, tulisan-tulisannya itu terbentuk atas pixel. Ya, dan masing-masing pixel itu kontrasnya berbeda. Di tengah lebih kuat, makin ke pinggir dia makin kecil kontrasnya. Sehingga mata kita fokus.
itulah yang membuat lelah mata kita. Nah, ciri-cirinya adalah matanya panas, sampai berair kadang-kadang. Terus tidak fokus lagi, sama sakit pada leher. Oh, itu bisa dari mata ya? Tapi kalau misalnya kita bekerja di dalam ruangan, banyak duduk gitu, itu kan juga disarankan untuk kita stretching setiap 15-20 menit sekali gitu. Nah, kalau mata stretchingnya itu gimana ya, Dok? Iya, seharusnya kalau misalnya ada gangguan pada mata, itu cek dulu deh ke dokter. Nah, stretchingnya sendiri kalau di mata ada rule 20-20-20. Jadi dalam 20 menit, Pak Indra, itu kita istirahat 20 detik saja, ngelihat jarak yang sekitar 20 kaki. Atau sekitar 6 meter dari meter kita. Ya? Dengan itu maka otot-otot di mata itu menjadi rileks. Sehingga kita bisa kembali bekerja. Nah, pemirsa, itu tadi baru satu masalah yang timbul akibat terlalu lama bekerja. Tapi sebenarnya apa sih kata pemirsa di rumah dengan pengalaman mereka? Dalam setahun ini mereka sering sakit apa? Dan berapa sih biayanya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Biasanya dalam 1 tahun itu aku sakit kira-kira nih ya 3 atau 4 kali ya gitu. Tapi tergantung sama kegiatan aku. Kalau padet banget itu aku gampang sakit karena apa ya, kecapean. Terus gitu mungkin kurang asupan buah-buahan, sayur-sayuran. Biasanya saya terkena pilek itu paling enggak sebulan itu sekali. Karena mungkin perubahan cuaca, kurang jaga kondisi tubuh juga. Jarang minum vitamin juga. Dalam setahun saya biasanya sakit flu dan batuk. Itu tidak bisa dihitung dengan jari. Soalnya saya memang punya alergi ketika saya menghadapi kondisi yang sangat ekstrim seperti cuaca yang dingin. Saya dalam setahun bisa kena flu tuh 12 kali. Sebulan sekali lah rata-rata ya. Biasa karena ya cuaca, karena kecapean, karena stres mungkin. Saya biasanya sering sakitnya batuk, pilek. Faktor utamanya ya karena faktor udara gitu ya, faktor cuaca yang panas, dingin, nggak menentu gitu ya. Sekali berobat ke dokter antara 400 sampai 500 ribu rupiah. Waduh, ternyata lumayan menguras kantong juga ya, Dok ya, Pak ya. Nah, tapi Dok, sebenarnya seberapa banyak sih orang yang merasa kelelahan, terlalu capek bekerja datang ke dokter? Ya, kebetulan karena saya dokter spesialis mata, selain computer vision syndrome, mungkin ada penyakit-penyakit lain yang secara tidak langsung larinya ke mata. Seperti begini nih, mungkin terlalu banyak bekerja, stres, tidak pernah olahraga, itu akan membawa ke penyakit lain seperti diabetes, kencing manis. Ya, betul. Nah, kencing manis ini komplikasinya ke mata. Sehingga ujung-ujungnya bisa mengakibatkan kebutaan. Itu dia. Jadi mungkin ada pepatah juga, Sarah, kita lebih baik mungkin mencegah ya, Dok ya, daripada Lebih kita baik mengobati mencegah gitu. Itu saya setuju sekali. Atau kita jadi bisa pakai jargonnya si Dokter Iva nih. Laughter is the best medicine. Jadi memang menurut penelitian, tertawa itu akan membuat tubuh kita mengeluarkan zat kimia alami. Itu akan membuat diri kita senang, Pak. Dan oksigenasi ke darah itu lebih tinggi. Denyut jantung kita kencang dan denyut nadi kita kencang, terus lama-lama mereda. Dan itu bagus untuk jantung dan paru-paru. Ya pemirsa, ini topiknya semakin hangat dan semakin seru, jadi jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day Metro TV. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Podomoro City, integrated green living concept at the city. Central Park Residences at Podomoro City. Promo khusus tipe 2 bedroom. Cicilan 12 jutaan per bulan. Siap huni, unit terbatas.
Hubungi marketing galeri baru kami 021 5694 8888 021 5694 8888. Bubu dan Giri. Yang menyambung obrolan kita tadi mengenai tren masyarakat yang banyak bekerja tapi lupa memperhatikan kesehatan. Nah, tiba-tiba ada timbul penyakit inilah, timbul penyakit itulah yang harus cuti dari kantornya, bolak-balik ke rumah sakit, itu kan jadi merupakan suatu kerugian juga ya Pak ya? Yang sakit sih pasti rugi, pasti rugi. seperti tingkat produktivitasnya daripada si karyawan dan akan mengganggu juga ke perusahaan. Kalau sering karyawan tidak masuk kerja karena sakit gitu. Nah dok, tapi ada nggak sih solusinya buat para pekerja supaya mereka tidak kelelahan? Yang pertama memang harus komit pada diri sendiri bahwa saya ingin menjalani pola hidup yang sehat, termasuk olahraga. Nah itu dulu yang kita lakukan, lalu bisa deh kita ke medical check up. Ini bukan barang baru ya dok ya, Bukan. itu dikembangkan dari tahun 70-an. Tahun 70 di ya? Mayo Clinic, benar nggak dok? Benar. Tapi sayangnya dok, mungkin masyarakat di Indonesia ya, mungkin hanya sebagian kecil saja yang sudah sadar atau aware atas medical check up itu penting. Memang 1 tahun sekali memang sebaiknya kita harus melakukan medical check up, terutama mungkin bagi orang-orang yang sibuk bekerja. Nah tapi dok ya, teman-teman saya tuh banyak sekali yang melakukan check up di luar negeri. Nah itu gimana tuh dok? Rumah sakitnya udah pada kreatif, lebih kreatif dari kita bahkan. Oh gitu ya? Ya, bahkan mereka ada paket wisata mungkin. Jadi datang ke airport sudah dijemput, dibawa ke rumah sakit, baru dibawa ke hotel. Mungkin. Nah, sebagai dokter di Indonesia, ya sebagai saran saya adalah kita harus meningkatkan kualitas kita. Jadi dari Departemen Kesehatan juga itu mengatakan devisa negara tuh banyak hilang dok. Jadi dalam jumlah triliunan untuk berobat yang paket wisata. Nah ini ibaratnya seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi sambil berobat juga sekalian jalan-jalan. Nah pemirsa, saya juga mengajak Anda, dokter dan Pak Indra untuk melihat 5 rumah sakit pilihan One Fine Day yang punya bangunan yang unik sekali. Ada di mana saja? Ini dia. Beberapa rumah sakit di dunia dibangun dengan desain istimewa yang menarik. Berikut 5 bangunan rumah sakit unik pilihan One Fine Day. Hospital de San Pau dibangun tahun 1401. Rumah sakit dengan arsitektur menawan ini terletak di sebuah kompleks El Guinardo di Barcelona, Spanyol. Bangunan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO ini dijadikan museum dan pusat kebudayaan. Hospital CUF Porto, rumah sakit baru di Porto, Portugal ini dibangun tahun 2010 dengan desain interior dan eksterior yang menarik dan artistik. Terdiri dari 2 bangunan yang bertumpukan, berlapis kaca dan baja. Winnie Palmer Hospital for Women and Babies berlokasi di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Rumah sakit yang termasuk pusat bersalin terbesar di negara tersebut memiliki desain bangunan berupa kumpulan silinder dan sebuah kubah kaca transparan. Rumah sakit Guy's London merupakan salah satu rumah sakit pendidikan terbesar di Inggris dan rumah bagi King's College London School of Medicine and Dentistry. Ini adalah bangunan rumah sakit tertinggi di dunia, yaitu 142,6 meter dengan 34 lantai. Rumah sakit Herlev, Denmark. Bangunan berdesain modern setinggi 120 meter dengan 25 lantai ini merupakan rumah sakit tertinggi kelima di dunia. Memiliki arsitektur fungsional dengan aluminium beton, kaca, dan perunggu berwarna cerah yang memberikan kesan unik. Wah Sarah, tadi kita udah lihat ya dokter ya. Jadi ada rumah sakit yang begitu unik bentuknya dan fasilitasnya gitu loh. Cuman sih kalau menurut saya gitu loh, seuniknya atau semewahnya fasilitas itu gitu loh, ya mungkin kita jauh lebih menyenangkan kalau kita sehat. Iya dong, dan tidak Pak. perlu sampai ke rumah sakit Iya, gitu loh. dan misalnya kalau misalnya kita harus masuk rumah sakit, tentu yang kita lihat ya servisnya, terus gimana dokternya bekerja, bukan dari segi bangunan yang unik gitu kan ya dok ya. Kalau misalnya kita melakukan medical check up itu sepertinya jenis pemeriksaannya itu seperti apa gitu Iya, dok? pastinya medical check up itu biasanya dari atas sampai bawah semuanya harus dicek ya? sampai darah segala macam, EKG semua. Nah kebetulan karena saya dokter mata, jadi saya hanya ngecek bagian mata saja. Oh, gitu ya? Jadi kalau soal pemeriksaan mata
itu nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Bahkan ada beberapa alat yang ada di Indonesia nggak ada di Singapura. Kita tadi sudah tahu nih tentang jenis-jenis penyakit, ciri-cirinya. Sekarang saya mau minta tipsnya dong, Dok. Buat para pekerja yang mungkin memang sangat sibuk sekali. Pertama adalah memang kita harus menjaga pola hidup yang sehat. Itu mencakup olahraga. Olahraga itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua adalah makan makanan yang sehat, yang bergizi. Dan yang ketiga adalah istirahat, karena itu penting sekali untuk merefresh tubuh kita lagi. Jadi mungkin kita bekerja tuh ya, seefisien mungkin. Jadi worknya itu jangan hard, tapi harus smart. Saya teringat juga bahwa apa yang dikatakan oleh salah satu pencipta kebiasaan nih, yang Stephen Covey, dia 7 Habits ya, of Highly Effective People. Jadi harus first thing apa yang diprioritaskan gitu loh. First thing first. Iya, jadi itu yang harus apa yang penting dulu kita lakukan. Itu saya setuju sekali, dan itu harus mulai dari diri sendiri ya. Berarti memang kita harus niat dan disiplin. Betul. Itu dia. Nah, pemirsa, itu tadi tips dari Dokter Rifa dan Pak Indra. Ini saya yakin sangat berguna sekali buat pemirsa di rumah. Terima kasih Dokter Rifa atas waktunya. Sama-sama. Sukses terus ya, Dok, ya. Terima kasih Pak Indra. Ya pemirsa, sebelum commercial break, saya juga mau mengajak Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefineday_tv. Anda juga bisa mendapatkan 2 jam tangan Revel dari Time International yang akan diundi melalui hasil dari jawaban kuis Twitter account kami. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Wine Fun Day sesaat lagi. Podomoro City, integrated green living concept at the city. Central Park Residences at Podomoro City. Promo khusus tipe 2 bedroom. Cicilan 12 jutaan per bulan. Siap huni, unit terbatas. Hubungi marketing galeri baru kami 021 5694 8888 021 5694 8888. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan One Fine Day. Jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefineday_tv. Dan Anda juga berkesempatan untuk menangkan 2 jam tangan Revel dari Time International. Jam tangan Revel ini memang didesain oleh watchmaker berpengalaman untuk menciptakan high quality produk dengan material yang tough dan juga mekanisme Japan Movement, serta bentuknya yang unik yang sesuai dengan masing-masing personality. Ya pemirsa, saya juga masih ditemani oleh Bapak Indra Wijaya Antono dan bintang tamu kita yang cantik ini. Dia adalah seorang putri Indonesia tahun 2008 dan Duta Remaja Yayasan Jantung Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Zivana Leticia Siregar. Halo Mbak, apa kabar? Halo Zizi, aku baik. Kamu gimana? Halo Indra. Zizi, ceritain dong kamu nih kesibukannya apa sih sekarang? Kalau aku sekarang karena masih punya kewajiban mahasiswi tingkat akhir juga, Lagi skripsi lagi tahap ya? skripsi. Terus kalau kegiatan di luar itu masih sebagai presenter juga, aktif di Yayasan Jantung Indonesia juga. Kebetulan mereka mengangkat saya sebagai duta remajanya untuk bantu campaign mengenai gaya hidup sehat ke remaja-remaja di Indonesia. Nah, tapi sebenarnya sebagai duta remaja Yayasan Jantung Indonesia, apa sih yang mau Zizi sampaikan? Banyak sekali sekarang remaja-remaja yang mungkin berpikir kalau penyakit jantung itu cuma untuk atau mungkin cuma bisa kena kepada orang tua aja gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya penyakit jantung itu banyak sekali kena juga ke anak-anak muda gitu. Karena anak muda itu dekat dengan gaya hidup yang tidak sehat, merokok, alkohol, tidurnya nggak benar, suka begadang gitu kan. Terus jarang olahraga juga. Jadi itu sih mungkin concernnya tentang gaya hidup dan kesadaran diri untuk mau bisa jadi lebih baik. Nah, mengingat di Indonesia ini kan penyakit jantung dan penyakit sirkulasi pembuluh darah atau yang biasa dikenal dengan stroke ini masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Dan terus orang mungkin juga masih mikirnya penyakit jantung itu mungkin lebih banyak laki-laki yang terkena. Tapi ternyata setelah diteliti ternyata perempuan tuh justru lebih banyak yang terkena penyakit jantung. Sedangkan perempuan dan anak muda itu penting sekali ya untuk masa depan satu bangsa gitu kan. Kita bisa bilang kayak gitu. Kamu jaga kesehatan tuh seperti apa sih? Kalau misalnya Zizi sendiri sebenarnya
Yang penting tuh nggak usah terlalu berlebihan, tapi teratur dan konsisten gitu. Sempatkan diri berolahraga gitu. Jadi lebih baik olahraganya rutin. Kalau cuma 30 menit, tapi misalnya bisa seminggu tiga kali, itu lebih bagus daripada seminggu sekali, tapi langsung dihajar 2 jam. Iya, gitu. itu saya setuju tuh. Jadi sebenarnya kesibukan itu bukan menjadi alasan ya Pak ya, untuk melalaikan, untuk mengecek kesehatan. Setuju nggak Pak Indra? Setuju banget. Yang penting niat. Yes. Nah itu niat sama komitmen gitu loh. Itu yang susah. Kita pekerja-pekerja nih, tanpa sadar itu tadi waktunya itu sangat terbatas. Betul. Dari rumah ke kantor. Kalau jarak kantor kita dengan rumah itu jaraknya jauh, nah itu perlu waktu sekarang bisa 2-3 jam. Ya kan itu. Dan kita bekerja mungkin di atas 8 jam. Iya. Dan itu kalau kita hitung, mungkin kita rata-rata di luar rumah tuh bisa 13-14 jam. Itu kita baru pergi loh Sarah ke kantor, belum kita pulangnya. Nah itu juga sangat memakan waktu. Jadi yang sangat efektif adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan semuanya itu. Dan mungkin kalau kita memilih satu hunian gitu loh ya, yang paling penting dekat pendidikan anak, dekat dengan kantor. Karena dengan efisiensi waktu yang saya bilang 2 jam pergi atau 3 jam pergi, pulang juga berikut ya 5 jam. Kalau kita buat pakai berolahraga, itu luar biasa manfaatnya. Dan pastinya juga lebih produktif betul sekali produktif. Jadi memang itu yang kita perlukan di dalam hunian itu, kita harus pencapaiannya dekat Sarah. Tapi berarti tidak hanya lokasi saja ya Pak ya, berarti fasilitas juga harus diperhatikan. Karena memang paling nyaman kalau dalam hunian itu sudah ada fasilitas yang kita butuhkan. Jadi nggak perlu keluar lagi gitu ya. Memang sekarang konsep hunian ya Sarah ya, jadi one stop living gitu ya. Jadi seperti kita di masyarakat modern, di perkotaan seperti kota-kota besar di Jakarta atau regional di Asia gitu loh, itu semua pengennya praktis. Bisa dibilang gitu. super blok ya Pak? Betul, super blok. Dan tadi Sarah juga mengatakan bahwa kita harus tinggal dengan fasilitas yang ada dengan kesehatan. Iya, kalau bisa yang ada hijau-hijaunya gitu ya. Ada yang indoor maupun yang outdoor. Tapi kadang-kadang mungkin remaja putri atau ibu-ibu nih, saya lihat nih, kalau misalnya yang ke outdoor itu agak sedikit tanda ini niatnya kurang, ya kan? Enggak juga. Kalau saya senangnya kalau hunian yang ada tamannya Pak. Oh gitu ya? Saya lebih senang hijau gitu, karena udara segar, bagus buat paru-paru juga. Ya itu saya setuju tuh. Jantung juga bagus. Iya. Semuanya. Nah saya yakin pemirsa di rumah juga mengidamkan fasilitas yang hunian yang mempunyai kawasan hijau. Nah saya juga mau mengajak Anda pemirsa, tentunya Pak Indra dan Zizi, untuk melihat satu bangunan vertikal yang ada di Jakarta. Ini dia. Kesibukan dalam bekerja sudah menjadi bagian dari keseharian warga kota. Tak jarang, kesibukan ini menuntut porsi waktu yang besar. Akibatnya, pola hidup sehat pun jadi sulit diterapkan. Untuk mencegah datangnya penyakit akibat kesibukan dan kepenatan seperti ini, kita harus cermat dalam menyeimbangi hidup. Antara lain dengan memilih hunian yang tepat. Central Park Residences yang dikembangkan oleh Agung Podomoro adalah contoh hunian ideal yang mampu mengakomodasi kebutuhan hidup sehat yang sulit didapat di tempat kerja. Berada di lokasi strategis di Jalan Es Parman, Jakarta Barat yang bebas 3-in-1 ini memiliki akses dekat dengan interchange Tomang, Grogol, Kebonjeruk, pintu tol dalam dan luar kota, kawasan CBD Sudirman dan Pluit, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, serta dilalui oleh jalur busway. 3 tower apartemen Central Park Residences ini berdiri megah dengan konsep yang dirancang oleh DP Architect dari Singapura. Akses langsung ke mall menjadi keunggulan yang mempermudah penghuni untuk berbelanja, menikmati waktu bersama keluarga dan teman sambil makan di berbagai kafe dan restoran. Penghuni juga bisa menikmati udara segar dan pemandangan yang cantik di Taman Tribeka. Ruang terbuka dengan tanaman hijau yang asri dan kolam koi ini akan memberikan perasaan rileks yang menenangkan pikiran. Ya, jadi kalau menikmati hunian yang nyaman, ya tempatnya nyaman dan bagus, itu juga bisa memberikan one fine day buat kita ya Pak Indra ya. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan semua gini, kita berkarya gitu, kadang-kadang mahasiswi belajar gitu loh ya kan, kita bekerja nih mencari uang, karir, ketenaran gitu loh. Tapi kita bekerja terus, tanpa istirahat, tanpa menjaga pola makan segala macam, dan hidupnya kurang sehat. Ya mungkin yang kita itu akhirnya nanti terakhir untuk berobat. Bukan hanya pola hidup, huniannya juga harus sehat, Sarah. Iya. Kalau hunian sehat itu akan menelurkan one fine day itu adalah apa?
nanti keluarga yang sehat. Yes. Keluarga yang sehat akan menimbulkan apa? Ya aset bangsa nantinya. Pada masyarakat juga banyak tunas-tunas bangsa nanti dari hunian yang sehat ini gitu. Betul sekali. Nah, seperti yang Zizi bilang tadi ya. Yeah. Dan kalau kita melihat Zizi ini kan harinya tuh padat sekali ya Pak ya. Tapi tampak segar, bugar, cantik gini. Gimana tuh Zizi? Aduh, Mbak Syara, pokoknya yang penting sih kita enjoy dulu apa yang dilakukan gitu. Selama kita senang menjalaninya kan pasti akan ada energi positif terus yang keluar dari badan kita. Dan kita yang penting juga hal kedua itu harus sadar kesehatan. Itu saya setuju sekali sih. Sekali lagi terima kasih ya. Kamu telah membagi tips buat para pemirsa One Fine Day. Dan sukses terus buat kamu Zi. Sama-sama Mbak. Tentunya terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih loh Pak Indra udah nemenin saya malam ini. Sama-sama. Ya. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Baik. Ya pemirsa, François Rabelais, seorang penulis yang juga humanis Renaissance Prancis. Beliau juga merupakan seorang dokter yang pernah mengatakan, without health, life is not life. It is only state of languor and suffering. Jadi, hiduplah dengan sehat agar hidup Anda lebih bermakna. Selamat malam. Strawberry lips shining in the summer sun. Canary tips glowing there from everyone. You fall asleep under the cherry tree. La 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 la, it's a beautiful world. We're all here. Your winter skin warming in the summer sun. We know within you will stay forever young. You fall asleep under the starlit sea. It's time to wake up. The moon is high above you. We're all here 'cause we love you. And when you finally open your eyes and ears, you'll see and you'll hear us sing. Sha la